Hubul Khair. Bisa, insya Allah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yakni kita sekarang akan membahas tentang find out who you are. Temukan siapa dirimu. Kenali siapa dirimu dan temukan niche-mu. Kenapa kita bahas ini? Kenapa kita bahas tentang siapa diri kita? Bukannya kita sudah membahas di pertemuan pertama. Nah, kita akan bahas ini. Kamu ingin jadi content creator. Yang lihat di video ini pasti kamu ingin jadi seorang content creator. Akan tapi kamu masih bingung. Bingung apa? Mau mulai dari mana? Aku ingin jadi content creator, tapi aku mulainya bagaimana gitu kan? Kamu siapa? Aku materi masih gini. Kenapa kamu siapa? Ini maksudnya pertama kan tadi mulai dari mana? Kamu mau mulai dari mana? Dan yang kedua, kamu siapa? Kamu itu orang siapa kok pengen jadi content creator? Banyak content creator di luar sana, kan? Kamu siapa? Siapa dirimu? Siapa dirimu yang mungkin tiba-tiba ingin menonjol di sosial media? Yang ingin ditonton oleh orang banyak? Mungkin ingin dibeli produk-produk yang kamu jual di sosial media? Di kontenmu. Dan kamu mau dikenal sebagai apa? Nah, ini beberapa pertanyaan yang mungkin mendasar untuk sebelum kamu menjadi seorang content creator. Branding itu bukan hanya karena follower. Akan tapi branding itu tentang dirimu. Next, kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu yang namanya personal branding? Personal branding adalah cara orang lain dalam menilai dirimu, mengenal dirimu, mengingat dirimu, membicarakan dirimu. Bagaimana orang mengenalmu? Bagaimana orang, ketika disebut nama si A, bagaimana orang ini? Bagaimana sifat orang ini? Bagaimana contoh kayak bagaimana kalau sebut nama si B, orangnya seperti apa? Oh, orangnya ini baik, orangnya ini seperti ini, seperti ini. Nah, dan bagaimana orang bicarakanmu? Contoh, kita dengarkan orang lain ketika ngobrol tentang mungkin satu A, si A, atau si B, si C, dan lain-lain. Mungkin dia kan ngomong sesuatu hal. Contoh, si A ini orangnya seperti ini, seperti ini. Dan itu yang dinamakan personal branding. Kalau kamu tidak mendesainnya, kalau kamu nggak mendesain personal brandingmu, maka orang lain akan mendesainnya untukmu. Maksudnya seperti apa? Kalau kita setiap hari melakukan, contoh mungkin kayak bangun pagi, itu langsung olahraga, bangun pagi olahraga, terus seperti itu, dan olahraganya jamnya panjang. Nah, maka orang akan lihat kita atau mengenal kita, itu si A yang suka olahraga di pagi hari. Dan apabila kalau kita nggak mendesain itu, kalau kita cuma melakukan rutinitas itu, kayak pagi olahraga dan lain-lain, maka orang akan kenal kita dengan apa yang mereka lihat diri kita. Jadi orang ini suka olahraga dan lain-lain seperti itu. Dan mana itu dilakukan secara tidak sadar. Dan kita itu bisa mendesain personal branding tersebut. Contoh, kita ingin dikenal sebagai seorang desainer. Nah, maka kita harus terus melakukan, mendesain terus. Kita tunjukkan ke orang lain bahwa kita sedang desain, kita memiliki karya desain dan banyak hal itu. Dan itu adalah namanya personal branding. Kalau kita tidak membentuk itu, maka orang lain akan membentuk diri kita sebagai seseorang lain. Maka orang lain akan menilai diri kita sesuai dengan persepsi mereka. Next ke slide berikutnya. Kenapa branding itu penting? Nah, kita akan bahas nih. Kenapa branding itu penting? Dengan branding, dengan personal branding, kita akan bisa lebih mudah dikenali. Nah, contoh tadi desainer, kita sering desain, maka orang akan kenal, oh si A yang suka desain itu, si A desainer itu. Nah, itu namanya personal branding. Kita lebih mudah dikenali. Kamu akan lebih dipercaya dengan cepat. Contoh, kita tiap hari sudah desain nih, kita kenal orang lain desain. Tiba-tiba ada orang datang, pengen pesan jasa desain. Ke siapa? Nah, arahnya ke kita pastinya. Karena kenapa? Karena orang lain lebih kenal kita sebagai seorang desainer. Dan kamu jadi punya arah yang konsisten. Kita punya personal branding designer nih contoh. Nah, maka kita akan terus belajar desain terus sampai kita bisa ahli di situ. Content creator juga sama. Kita bisa terus belajar content creator terus kita konten terus lama-lama kita bisa ahli di situ dan terarah itu. Tidak ngalur tidur, tidak marah kemana-mana. Dan personal branding itu bukan sekedar pencitraan. Akan tapi personal branding itu adalah pernyataan diri. Aku sebagai desainer, aku seorang ilustrator, aku seorang content creator, dan banyak hal lainnya. Dan orang lain mengenal kita sebagai apa yang kita nyatakan tersebut. Next ke slide berikutnya. Kesalahpahaman tentang personal branding. Pertama, branding itu harus viral. Tidak, branding tidak harus viral. Kita bisa kenalkan ke orang, ke teman-teman kita, teman terdekat kita. Tidak harus ke orang lain. Harus punya banyak follower. Tidak. Nah, kita tidak harus punya banyak follower. Kita cukup kenalkan kepada orang lain bagaimana apa yang kita bisa, bagaimana kita, dan lain-lain. Branding harus jadi orang lain. Tidak. Kita bisa kita jadi orang lain dalam personal branding tersebut, tapi tidak harus menjadi orang lain. Kita bisa menjadi diri kita.
Kita kenalkan kepada orang lain, kita ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu bisa jadi juga. Branding yang kuat tidak membuatmu berubah jadi orang lain. Kalau kita tidak merubah diri kita tidak merubah personal branding kita. Contoh kita menggunakan anonim dan lain-lain itu kita bisa. Justru memperjelas siapa diri kita sebenarnya. Contoh kita mungkin tiap hari melakukan kegiatan random. Terus kita mencoba untuk menata diri kita. Aku ingin dikenali seorang desainer. Maka kita akan tertata hidupnya. Tertata terus dan kita semakin jelas bahwa kita seorang desainer dan orang-orang kenal kita sebagai seorang desainer tersebut. Kurang lebih seperti itu. Next ke slide berikutnya. Contoh personal branding. Contoh kita bisa lihat di internet. Ini pertama ada Derdansyah dari Kasih Solusi. Kontennya apa? Edukatif, islami, relatable, dan banyak hal lainnya. Kita bisa lihat lagi juga dengan Deddy Corbuzier. Berani, logis, dan banyak hal. Samuel Chris, kreatif, praktikal, mentoring, dan dia seorang content creator. Next, slide berikutnya. Lalu pertanyaannya adalah, lalu kamu ingin dikenal sebagai siapa? Kalau kamu sudah belajar dari content creator, sudah belajar tentang personal branding tadi, sekarang kamu ingin dikenal sebagai siapa? Gitu loh. Setelah kamu belajar tadi, kamu ingin dikenal siapa sekarang? Kalau ada yang menyebut namamu, kata apa yang ingin muncul di kepala mereka? Yang kamu ingin muncul di kepala mereka. Jadi kamu desain sendiri, kamu sampaikan ke orang tersebut. Ataupun kamu kenalkan ke orang tersebut. Yang mana akhirnya, setiap kali orang menyebut namamu, sifat itu atau skill itu yang akan muncul. Next ke slide berikutnya. Temukan sweet spotmu. Nah, sweet spot adalah titik di mana kita bisa memilih atau memperjelas bagaimana personal branding yang kita inginkan. Mulai dari skill kita dan banyak hal itu. Yang mana kita memiliki semua hal itu dan kita cocok untuk melakukan hal itu. Pertama, pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, apa yang kamu sukai? Apa yang aku sukai? Apa yang kita sukai? Kita suka apa? Nah, kita coba list. Ini cara menggambar dan lain-lain, buat konten dan lain-lain. Terus kita coba cari lagi, apa yang kita bisa? Kita bisa apa nih contoh? Suka gambar, tapi bisa gambar. Nah, itu bisa kan? Suka makan, tapi nggak bisa masak. Nah, itu nggak bisa masuk tuh. Mungkin suka moto, tapi belum bisa foto banget. Nah, itu nggak bisa masuk tuh. Dan banyak hal lainnya. Saja, apakah ada marketnya? Pertanyaannya adalah, contoh, maksudnya gini, maksudnya kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, apakah ada marketnya? Contoh kita bisa, tadi kita ambil yang gambar tadi ya. Aku suka gambar. Aku bisa gambar. Nah, klop nih, cocok nih. Pertanyaannya adalah, apakah ada marketnya kalau aku dengan skill gambar tadi? Apakah ada orang yang mungkin mau beli atau mungkin mau, atau apakah ada orang yang memperjualkan hal itu? Nah, kalau ada, masuk nih. Contoh dengan skill lainnya juga sama gitu bahasanya. Apakah kita bisa dibayar dari hal itu? Contoh tadi pertama, kita suka gambar, kita bisa gambar, dan ada orang jualan gambar, dan kita juga bisa dibayar dari skill gambar kita. Nah, ini bisa nih jadi nice spot kita, gitu bahasanya. Next ke slide berikutnya. Contoh sweet spot. Kamu suka ngomong, aku suka ngomong. Terus juga bisa public speaking, suka ngomong, bisa public speaking. Banyak orang butuh pembicara. Nah, kita lihat di luar sana banyak sekali orang yang butuh seorang pembicara, butuh speaker. Dan kita bisa dibayar dari seminar, podcast, dan hal itu. Maka ini bisa dibilang sweet spot kita, gitu bahasanya. Maka kamu bisa bangun personal branding sebagai edukator, public speaker, dan banyak hal lainnya. Seperti itu. Next ke slide berikutnya. Nah, sekarang temukan niche-mu. Niche adalah topik utama yang kamu pilih untuk dikenali. Contohnya edukasi remaja. Kalau contoh kita ambil dari yang tadi ya, yang pembicara dan lain-lainnya ya. Contohnya edukasi remaja, konseling karir, teknologi untuk pelajar dan banyak hal lainnya. Dan apa topik dan dan untuk mencari ini adalah pertama pertanyaannya. Topik apa yang kamu peduli, yang paling kamu peduli? Contoh, kamu peduli dengan pembelajaran dan banyak hal lainnya. Mungkin cara menyampaikan motivasi dan lain-lain itu juga bisa diambil sweet spot. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini specific needs. Setelah kita belajar dari needs tadi, ya ini ada beberapa tadi ada edukasi remaja, konseling karir, teknologi dan teknologi untuk pelajar. Dan kita sekarang membahas tentang specific needs. Apa specific needs tersebut? Specific needs adalah bentuk konten plus target audience yang lebih tajam. Maksudnya apa? Contoh, bukan hanya edukasi remaja, tapi tips belajar untuk santri. Nah, ada santrinya, SMA. Ini lebih menuju ke santri SMA. Itu. Contoh lagi, bukan hanya motivasi, tapi motivasi produktif untuk pemula di dunia konten. Ini beda lagi nih, banyak nih. Itu lebih ke tertuju ke satu hal yang bisa difokuskan. Semakin spesifik, semakin kuat
daya tarikmu. Bisa dibilang seperti itu. Next ke slide berikutnya. Personal branding itu butuh waktu. Kamu nggak akan bisa langsung dikenali. Tapi kalau kamu konsisten, kamu akan dikenang. Itu bahasanya. Jadi ini membuat personal branding itu perlu waktu yang lumayan lama. Nggak bisa sehari jadi, nggak bisa. Kita harus bangun persepsi seorang. Personal branding itu bukan dibangun dari satu postingan. Akan tapi personal branding itu dibangun dari 100 lebih postingan. Seperti itu. Terakhir menutup, kita akan bacakan sebuah perkataan dari Robert T. Kiyosaki dari bukunya, yakni winners are not afraid of losing, but losers as failures is part of the process of success. Artinya apa? Kalau kamu takut gagal, berarti kamu sudah kalah sebelum memulai. Tapi kalau kamu siap gagal, maka kamu sudah setengah jalan menuju ke kesuksesan. Lalu bagaimana dengan dirimu?